Sudah Bu. Gimana kabarnya bayi hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi juga gitu sedikit ada kekurangan. Tadi habis pelajaran siapa? Tadi habis pelajaran bahasa Indonesia Bu, pelajarannya Bu Yuli. Oh, gimana? Pelajaran bahasa sulit atau mudah? Ya lumayan sih Bu, lumayan mudah. Gak apa-apa. Gak terlalu sulit maksudnya. Gak apa-apa ya, tetap semangat untuk belajar ya bayi ya. Iya. Nah, bayi datang ke sini atas kemauan bayi sendiri atau dari bapak ibu dulu? Atas kemauan saya sendiri Bu. Atas kemauan bayi sendiri. Iya. Jadi tidak ada paksaan ya bayi ya. Tidak. Nah bayi, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini ya, ibu sedikit menjelaskan di sesi konseling ini tuh ada asas. Ibu di sini mengambil 3 asas saja. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana ibu akan menjaga kerahasiaannya bayi tanpa takut dibocorkan kepada siapapun. Yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, di sini kan bayi datang dari maunya bayi sendiri kan. Dan yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan, yang dimana ibu berharap bayi bisa terbuka dan menceritakan semua permasalahan bayi dengan jujur. Dan waktu kita sepakati 30 menit, gimana baik? Apa ada cukup? Sudah Bu. Cukup. Nah, tadi ibu lihat kan mukanya bayi ini kayak murung, kayak cemas. Nah, boleh bayi sekarang ceritakan apa permasalahannya bayi? Nah jadi gini ya Bu, saya itu sering merasa minder, insecure gitu loh. Kalau melihat teman-teman saya, kayak saya tuh merasa mereka tuh lebih pintar, lebih berprestasi dan lebih percaya diri gitu dibandingkan saya. Oh, jadi bayi itu sering kayak kurang percaya diri, overthinking, insecure, suka membandingkan diri sama teman-teman gitu. Iya, saya tuh sering merasa kayak saya tidak seperti mereka ya gitu. Saya tuh sering merasa seperti itu. Terus bayi, perasaannya bayi ketika pikiran seperti itu muncul itu seperti apa Mbak? Ya pastinya saya sangat sedih Bu, terus juga kecewa sama diri sendiri. Kadang juga malas ikut kegiatan karena saya merasa tidak, kayak saya tuh nggak mampu gitu loh, kurang mampu, kurang percaya diri seperti itu. Jadi saya tuh merasa sedih gitu loh, kecewa sama diri sendiri. Saya bisa memahami sih Mbak Ii bahwa hal itu kayak membuatmu merasa sedih dan merasakan diri kamu dengan teman-temanmu kayak sering membandingkan kan dan meragukan dirimu sendiri. Nah, sejak kapan Bayi sering membandingkan diri dengan teman-temannya Bayi? Ya sejak masuk kelas itu Bu, maksudnya tuh banyak teman-teman yang punya prestasi, tapi saya kok enggak ya, saya gini aja ya, saya mesti merasa seperti itu. Nah, Bayi pernah nggak biasanya tuh Bayi berpikiran ketika melihat keberhasilan mereka? Saya berpikir kalau saya itu tidak punya kelebihan seperti mereka gitu loh, saya nggak percaya diri gitu. Nah, menurut Bayi ini, apakah setiap orang itu harus memiliki kemampuan yang sama? Atau dianggap berharga sama orang lain? Sebenarnya juga enggak sih Bu, maksudnya kan setiap orang kan dia punya porsi berbeda-beda, punya porsinya masing-masing gitu ya. Seperti itu sih. Ketika Mbak I mengatakan bahwa Mbak I itu nggak punya kelebihan, nah adakah hal yang mungkin Mbak I lakukan tentang keberhasilan atau kemampuan yang Mbak I miliki? Kalau itu sih saya cukup teliti Bu ya kalau mengerjakan tugas. Dan teman-teman juga sering minta bantuan saya untuk membuat tugas gitu. Sepertinya biasanya seperti itu sih. Jadi sebenarnya Mbak I itu juga memiliki kemampuan loh dalam bekerja dengan teliti dan bisa membantu teman untuk mengerjakan tugas. Nah, bagaimana perasaan Mbak I ketika menyadari hal yang seperti itu? Ya saya jadi merasa bahwa ternyata saya juga memiliki kelebihan itu Bu, seperti itu. Dan saya juga, maksudnya saya sudah mulai kayak gitu loh. Saya merasa kalau saya juga sebenarnya punya kemampuan, cuma kan saya memang kurang percaya diri seperti itu. Ini Ibu juga melihat bahwa kamu juga mampu mengenali hal positif dalam dirimu ketika diberi kesempatan untuk melihat yang baik. Nah,
dari pembicaraan kita, apa yang kamu sadari tentang dirimu sendiri, Mbak Ii? Saya itu sadar Bu, kalau selama ini saya hanya terlalu fokus pada kelebihan orang lain gitu, dan kurang menghargai diri saya sendiri. Mungkin seperti itu sih Bu. Nah, lalu bagaimana pengaruh kebiasaan membandingkan diri terhadap dirimu? Ya itu tadi Bu, saya itu jadi kurang percaya diri, terus juga sering meremehkan kemampuan pada diri sendiri. Padahal kan sebenarnya saya juga punya kemampuan, cuman saya itu kayak kurang pede gitu loh Bu. Akibatnya juga seperti itu. Nah, itu ya Mbak Ii. Jika kamu mulai menerima ya, kamu bisa kurang memiliki kayak kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk dirinya Mbak Ii sendiri. Apa yang Mbak Ii lakukan ke depannya? Ya mungkin saya ingin lebih fokus lagi mengembangkan kemampuan saya sendiri gitu, daripada terus-menerus membandingkan diri saya dengan orang lain. Kan malah saya sendiri yang rugi, saya malah menjadi saya sendiri yang kurang percaya diri gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Saya menghargai kesadaran yang Mbak Ii miliki. Kamu menunjukkan bahwa diri kamu mulai memahami dirimu dengan lebih baik. Nah, sekarang Ibu ini mau mengajak Mbak Ii untuk merefleksikan diri. Karena kan ini kayak sudah waktunya habis ya Mbak. Sudah habis waktunya. Oh iya Bu, ini sudah itu jam 11 ya. Nah, di sini Ibu ingin mengajak Mbak Ii untuk merefleksikan diri. Di sini Ibu akan memberikan kertas. Nanti Mbak Ii mengisi ya. Ya. Nah, Mbak Ii menuliskan kelebihan dan ukuran Mbak Ii, positif dan negatifnya Mbak Ii. Saya melihat ya Mbak. Ya, silakan. Nah, kelebihan positif, kelebihan negatif, soal kebiasaan menjalankan tugas, kelebihan negatifnya juga membandingkan diri dengan orang lain. Mbak Ii bisa disimpan, nanti bisa dibawa pulang. Ini saya mau pulang juga. Ya, nanti Mbak Ii itu mencatat ya hal-hal positif yang Mbak Ii lakukan setiap hari selama 1 minggu. Oh iya. Nah, selain itu ketika Mbak Ii mulai membandingkan diri dengan orang lain, cobalah bertanya kepada diri Mbak Ii sendiri, apa hal baik yang Mbak Ii sudah lakukan. Oke, ya Bu, siap Bu. Nah, Mbak Ii tidak perlu dipaksakan harus sempurna ya. Kita pelan-pelan bisa memahami diri sendiri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Apakah Mbak Ii sedia untuk melakukannya di rumah nanti? Insya Allah Bu, saya bersedia, saya akan mencoba untuk melakukannya seperti yang Ibu berikan, maksudnya Ibu kasih tahu tadi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari sesi coaching ini gimana perasaan Mbak Ii? Saya itu merasa lebih tenang gitu, terus juga saya maksudnya sudah kayak mulai sadar gitu loh bahwa bahwasanya kayak membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu termasuk hal yang tidak baik gitu, seperti itu Bu. Nah, Ibu senang mendengar hal yang seperti itu, dan Ibu menghargai juga Mbak Ii sudah datang di sini untuk bisa menceritakan. Nah, gini ya Mbak Ii, perubahan memang tidak terjadi secara instan, tapi kita pelan-pelan untuk merubah apa namanya pikiran itu dengan hal yang lebih positif lagi. Nah, nanti kita akan melakukan sesi selanjutnya untuk melihat perkembangan Mbak Ii bagaimana. Ya Bu, berarti saya besok nanti itu ya Bu, cara WA aja gitu ya. Ya, WA aja. nanti Mbak Ii bisa kok. Bisa Afirmasi ya sama Ibu. Nah,
habis ya Mbak I ya. Ini mau langsung pelajaran atau langsung pulang? Langsung pulang Bu, soalnya sudah terakhir tadi minggu tadi bahasa Indonesia tapi sudah selesai, terus sudah gak ada jam lagi. Oh, langsung pulang Iya, ya? itu waktunya pulang juga Bu. Oke, hati-hati ya di jalan Mbak I.